Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh staf ahli gubernur Bapak Insinyur Haji Ahmadi, Bapak Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Dispenda Pak Haji Suparlan, Bapak Camat, dan yang juga tidak lupa tiang sebut, teman tiang, sahabat tiang, semeton tiang, Bapak Dirut PT AMGM Bapak Haji Lalu Ahmad Zaini, yang belakangan namanya tenar dengan singkatan LAZ, Lalu Ahmad Zaini. Tiang niki Ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat. Di Basnas itu ada namanya LAZ nike kepanjangannya Lembaga Amil Zakat. Beliau niki nyocok karan dengan Lalu Ahmad Zaini, kepanjangan singkatannya LAZ, karena beliau niki banyak berzakat, banyak bersedekah, banyak berbagi, banyak peduli. Beliau niki, beliau marak sabaru sin sampean tinggal di Gunung Sari, walaupun memang beliau asalnya dari Lombok Tengah, tapi sudah 25 tahun beliau mengabdi di Lombok Barat. Jadi surah jari warga Lombok Barat beliau niki. Dan tiang tahu sendiri bagaimana kepedulian, bagaimana semangat berbagi beliau yang sangat luar biasa, sehingga jikalau LAZ beliau tadi si beri singkatan nama beliau Lalu Ahmad Zaini, justru tiang berikan singkatan LAZ niki Lembaga Amil Zakat, karena beliau memang sangat suka berzakat dan sangat suka berbagi. Hadarah al-muhtaramin al-mukarramun, para habaib, ada Habib Alwi, ada Habib Helmi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah dek niat belo-belo ya tiang sampaikan, karena niki sudah malam dan tiang juga agak sedikit batuk dan pilek, karena tiang baru pulang umroh, baru nyampe dari Makkah dan Madinah. Kebetulan panitia niki sudah datang menemui tiang sebelum tiang berangkat umroh, dan tiang sudah mengiyakan untuk hadir. Maka walaupun dalam keadaan kondisi agak kurang sehat, alhamdulillah tiang penuhi untuk hadir. Walaupun sebenarnya tadi tiang datang dari Kopang di Lombok Tengah, tiang ada acara di Longtun di Lombok Tengah, tiang aslinya dari Gerung, dari Bleke Lombok Barat, jamaah senamnya. Yang ingin tiang sampaikan pada malam niki, pertama
Ampura sinampura agung. Bega ngonek tebaru berselawat tiba desida Nabi, alhamdulillah. Dan tiang sewaktu tiang berada di kota Jenewa, di negara Switzerland di Eropa. Sewaktu tiang diundang berceramah selama 1 bulan Ramadan, keliling beberapa kota di Eropa. Tiang ditanya dengan sebuah pertanyaan niki sering dilontarkan oleh para misionaris dan para orientalis dalam rangka menumbuhkan keraguan-raguan di hati orang-orang yang beriman. Napi pertanyaannya jamaah senamian, mengapa umat Islam disuruh bersolawat kepada nabinya? Bukankah itu pertanda nabinya orang Islam itu belum tentu masuk surga, kata mereka, karena harus didoakan oleh umatnya sepanjang masa. Jikalau nabinya saja belum tentu masuk surga, apalagi umatnya, kata mereka. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Jari sinpara kita berselawat tiba ada sida Nabi. Itu doa yang Nabi ante entama surga, sehingga Nabi simparan deman pasti ya tama surga. Simparan kita berselawat tiba ada sida Nabi, sehingga Nabi ya butuh doa yang itu sajari umatna. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Malam niki ya tiang sampaikan di hadapan pelunggu sami senamian. Mudah-mudahan semakin pihak tiang pelunggu sami semakin paham dan akan semakin terus mendorong tiang pelunggu sami untuk terus bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Sewaktu desida Allah Ta'ala berbahasa dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat yang sangat terkenal, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahasan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, ketika beliau menafsirkan ayat niki, beliau mengatakan, inilah ayat yang menunjukkan bagaimana tingginya derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dendek nita manusia, dendek malaikat, Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala sang Rabbnya, Tuhannya. Dek Nuah mentelah nyampeang salawat dan salam tiba baginda. Maka sebenarnya jamaah rahimakumullah, salawat dan salam yang kita baca untuk Rasulullah bukan untuk mendoakan beliau masuk surga, karena beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala taman surga. Coba perhatikan jamaah, ketika desida Allah Ta'ala berbahasa dalam Al-Quran di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal. Perhatikan jamaah, piran sempat heboh Indonesia oleh kemunculan seseorang kece arah asal laik taman selam pemurtad jarin pendeta napi unin kece niki dek narak sekek pun ayat Al-Quran sak sebut Nabi Muhammad nolek surga. Ampur, kita jawab dengan ayat yang tadi Allah sebut di surat Al-Kautsar,
inna a'tainakal, kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sebuah telaga di dalam surga yang namanya Al-Kautsar. En telaga doang sampun teki canin sampun tebeng di sida Nabi sida Allah Ta'ala, itu sudah menunjukkan bahwasanya Nabi itu pasti berada di dalam surga, jamaah sekalian. Makanya perhatikan, baru baca ente salawat, cuma salawat yang dibaca niki bukan salawat Barzanji, cuma yang ingin yang sebutkan dalam Maulid Al-Barzanji itu ada disebutkan ungkapan yang mengatakan hauduka safil mubarrad wirduna ayauman nusyuri, hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri, telagamu ya Rasulullah, yaitu telaga Al-Kautsar yang kami kelak umatmu pasti akan datang ke telaga itu yauman nusyuri, pada hari kiamat. Tiang pelunggu sami lema ampura jamaah senamian menurut tebeng nginem sida-sida Nabi langan telaga Al-Kautsar niki basa sida Nabi la yazma min ba'dihi abada, ndek wahya kehausan sohan tetebeng nginem sekedi doang dari telaga Al-Kautsar niki. Ndek de melet sida. Maka ya ajak kece sakena ndek nara ayat Al-Qur'an sa sebut Nabi arak le dalam surga. Di ayat yang kedua dari surat Al-Fatah juga Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad bahasa desida Allah Ta'ala, kamu telah kami jamin dosamu yang lalu maupun yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan jamaah bahasa desida Nabi, ana awalu man yatruku babal jannah, lema aku bahasa desida Nabi manusia paling pertama saya ketok lawang surga. Menun ketok lawang surga sida-sida Nabi teketuan si malaikat penjaga surga, man anta, saya sida ana Muhammad, saya Muhammad bahasa sida Nabi. Apa jawaban malaikat penjaga surga jamaah senamian? Umirna alla naftaha hadzal bab qabla an tadkhulaha anta. Kami diperintahkan oleh Allah untuk tidak pernah membuka yang namanya pintu surga sebelum engkau wahai Muhammad yang memasukinya pertama kalinya. Jamaah perhatikan, maka sholawat dan salam yang kita baca untuk baginda Nabi bukan untuk mendoakan Nabi masuk surga. Ndem butuh desida Nabi terdoa yang isi itu. Sholawat dan salam yang kita baca menunjukkan bahwasanya kita yang butuh kepadanya jamaah sekalian. Ampun, saya nggak desida Nabi berbahasa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, saya berselawat tiba aku sekali doang, Allah ya berselawat tiba nia 10 kali. Saya rajin berselawat tiba aku bahasa Nabi, wajibat syafaati, wajib lemak nia mau syafaat langan aku. Jadi selawat yang dan salam yang tiang pelunggu sami baca sekali lagi bukan untuk mendoakan Nabi masuk surga. Ndek butuh Nabi tiba tiang pelunggu sami terdoa yang justru itu umatnya yang butuh kepadanya. Perhatikan jamaah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Lemak le padang mahsyar jamaah senamnya jelo le atas otak tahu ampura makin jelo jarak kanca matahari menurut para ilmuwan 150 juta kilometer jamaah senamnya di Jawa tonde lagu daka meno panas bumi ini kita tuh nonton deh padahal jaraknya 150 juta kilometer jarak antara matahari dengan bumi daka meno panas jamaah senamnya boleh betul padang mahsyar jelur kili atas otak tetau panas luar biasa membara kacau situasi di sana. Bahasa Indonesia Allah Ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara tidak lagi mengenal siapa saudaranya, wa ummihi wa abi, anak tidak lagi mengingat dan mengenal siapa ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, suami tidak lagi ingat siapa istri dan siapa anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, sehingga selapuk manusia lemak di padang mahsyar sibuk dengan urusannya masing-masing jamaah sekalian. Dek narak nabi saya tahu berbeng syafaat, dek narak malaikat saya tahu berbeng syafaat lemak oleh padang mahsyar. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesakna ya tahu berbeng syafaat lemak tiba manusia le padang mahsyar. Maka pantas jamaah senamian Al-Imamul Busairi, penulis kasidah burdah yang sangat terkenal sekali, beliau mengatakan dalam kasidah burdahnya itu, yang yakin pelunggu sami pasti menghafalnya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Dialah sang kekasih, dialah orang yang paling kita cinta, dialah nabi yang tersayang, yang satu-satunya syafaatnya yang bisa diharapkan di saat situasi kacau balau di padang mahsyar. Tidak ada satupun nabi yang mau memberikan syafaat, tidak ada malaikat yang mau memberikan syafaat. Satu-satunya harapan itu hanya di pundak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sak butuh tiba nabi jamaah, nabi den butuh tiba itu ampur. Maka ketika yang ditanya kenapa kita bersolawat kepada nabi, perhatikan jamaah rahimakumullah, ia pun berselawat tiba desida nabi sengak dendek nite Allah subhanahu wa ta'ala saja Rabbnya, Allah saja sebagai Tuhannya, Allah saja sebagai penciptanya, tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya sebagai bentuk salam hormat dan salam ta'zim kepada baginda. Maka jikalau Allah saja sang penciptanya tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kenapa tidak kalian wahai orang-orang yang beriman tidak mau menyampaikan salawat dan salam kepada nabi kalian? Jadi salawat dan salam yang kita baca itu sebagai bentuk salam hormat dan salam ta'zim kepada sang baginda. Karena jangankan kita manusia, Allah subhanahu wa ta'ala saja sang penciptanya tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Perhatikan jamaah, ampura senampura aku luwe perintah di dalam Al-Quran. Ada perintah salat, aqimis salah wa atuz zakah, tunaikan salat,
bayarlah zakat bahasa sida Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang beriman yang punya kemampuan wajib hukum jeung tanah suci. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib kalian berpuasa di bulan Ramadan. Si luwe perintah dalam Al-Qur'an jamaah sekalian. Ada perintah solat, ada perintah zakat, ada perintah haji, ada perintah puasa. Lagu nara cerita desida Allah Ta'ala sak gawe perintah-perintah niki jamaah sekalian. Denara cerita desida Allah solat, gak ada ceritanya Allah itu puasa, gak ada ceritanya Allah pergi haji, gak ada ceritanya Allah bayar zakat. Satu-satunya perintah dalam Al-Quran di mana Allah sendiri yang mencontohkan dan mengerjakan hanyalah perintah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ayat sabaru niki jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi desida Allah ia berselawat tiba ada sida Nabi, baru kemudian Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sendik neman perintah yang perlu sami untuk berselawat tiba ada sida Nabi, Allah juluk sagawe selawat niki jamaah sekalian. Maka perhatikan jamaah rahimakumullah, entiak bicara terawasang tentang desida Nabi di wahya tutup jamaah senamnya. Saya nggak ente ngerawas tentang makhluk Allah sak paling mulia Nabi sande nara kancen pada niki di wahya tutup jamaah senamnya. Maka ndiknya belo-belo ya yang sampaikan, perhatikan jamaah. Allah menyebut aran desida Nabi dalam Al-Quran dengan dua nama. Pertama dengan nama Ahmad, yang kedua dengan nama Muhammad. Ini yang disepakati oleh para ulama, itulah nama Nabi. Lagu Al-Imam As-Sayuti menyebut ilwe aran desida Nabi, diantaranya Toha, Yasin dan lain sebagainya. Lagu sak tersepakati si ulama aran desida Nabi itu dengan nama Ahmad dan nama Muhammad jamaah sekalian. Nama Ahmad Allah sebut di surat As-Saff, pernyataan Nabi Isa alaihissalam, yati mimba dismuhu Ahmad, yang datang Nabi lema setelah aku aran Ahmad bahasa Nabi Isa. Dengan nama Muhammad Allah sebut sebanyak 4 kali di surat Ali Imran, di surat Al-Ahzab, di surat Al-Fatah dan di surat Muhammad. Allah sebut sebanyak 4 kali. Napi makna Ahmad jamaah sekalian. Ahmad niki bentuk sirgah mubalagah dari isim Hamid. Hamid artinya orang yang memuji, sementara kalau Ahmad itu artinya orang yang paling banyak memuja dan memuji. Sementara Muhammad itu bentuk isim maf'ul dari fi'il hammada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun, timbangannya fa'ala yuf'ilu taf'ilan, bahwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Nabi kenan Muhammad jamaah sekalian. Muhammad artinya orang yang paling banyak dipuja dan dipuji. Jikalau Ahmad artinya orang yang paling banyak memuja dan memuji, maka Muhammad artinya orang yang paling banyak dipuja dan dipuji jamaah sekalian. Perhatikan bahasan ulama, al-ismu kal musamma. Beliau namanya persis kayak orangnya. Namanya Ahmad yang berarti orang yang paling banyak memuja dan memuji, dan beliau adalah orang yang betul-betul paling banyak memuja dan memuji Allah. Beliau namanya Muhammad yang artinya orang yang paling banyak dipuja dan dipuji, dan beliau adalah orang yang betul-betul paling banyak dan dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampur luwe li antara tiang pelunggu sami, kadang aran Muhammad, kadang aran Ahmad.
lagu pegawean maling manuk, pegawean nyopet, ya pegawean nginem niki ndek sesuai aran kanjeng pegawean jamaah senamnya ampur luwe dengan menu atau ndek luwe berarti niki al ismu laisa kal musamma, namanya tidak sama seperti dengan orangnya. Perhatikan jamaah, maka wajar lah penyair Inggris terkenal namanya William Shakespeare pernah membuat sebuah ungkapan yang sangat terkenal, what is in a name, apalah artinya sebuah nama. Kadang memang aran niki menunjukkan sesuai dengan nama orangnya jemaah. Lagu Endesida Nabi, beliau Ahmad, beliau Muhammad, persis dengan namanya. Orang yang paling banyak memuja dan memuji, dan orang yang paling banyak dipuja dan dipuji jemaah. Dan yang memuja dan memuji beliau bukan hanya yang pelunggu sami umat Islam, dengan barat, dengan non muslim, sandek manta Islam jamaah senamian yang pernah membaca tentang Muhammad, membaca tentang sejarah Muhammad, jujur ia, objektif ia, itu rata-rata memuja dan memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi misal yang sampaikan pernyataan 3 orang. Pertama, yang ditulis oleh seorang sejarawan namanya George Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat. Apa kata beliau di bukunya? Perhatikan jamaah, jangan sampaikan dalam ungkapan bahasa Inggris persis seperti ungkapan yang ditulis dalam bukunya. George Bernard Shaw mengatakan, I have studied him. Saya sudah baca tentang Muhammad itu. The wonderful man, sosok yang sangat mengagumkan. And in my opinion, far from being an antichrist, kata beliau. Dan menurut saya, Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti non-muslim. Bahkan beliau sampai kepada sebuah kesimpulan dengan mengatakan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat kemanusiaan. I believe that, kata beliau, saya sangat yakin. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem. Saya sangat yakin jikalau sosok Muhammad hadir kembali di tengah-tengah dunia modern, dialah satu-satunya manusia yang akan mampu mengatasi berbagai macam problematika dunia dengan keindahan akhlaknya yang sangat luar biasa. Allahumma sholli alaihi. Itu pernyataan jujur jamaah senamnya. Lain lagi yang ditulis oleh seorang penulis Kristen, masih hidup sampai jeloniki jamaah senamnya. Umurnya sudah 88 tahun mungkin, masih hidup, tinggal di Amerika. Namanya Michael Hart. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa. Perhatikan jamaah, ampur, Michael Hart niki agaman Kristen. Dalam ajaran Kristen, Nabi Isa itu diyakini sebagai Tuhan jamaah senamnya. Ampur. Lagu Michael Hart niki dakak jak niyakini Isa sebagai Tuhan dengan segala kejujurannya, dengan segala keobjektifannya. Dia taruh baginda Rasulullah dalam urutan yang pertama, dan Michael Hart menaruh Nabi Isa yang diyakininya sebagai Tuhan itu di urutan nomor 4 jamaah sekalian.
Tuhan dia taruh di urutan nomor 4. Ya, perhatikan ini, ampun. Di depan bukunya Michael Hart mengatakan apa? My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. Mengapa saya memilih Muhammad menjadi yang pertama di antara 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh sepanjang masa? Mungkin akan membuat pembaca buku saya terheran-heran dan bertanya-tanya. Saya nggak Kristen jamaah sekalian. Tapi dengan segala kejujurannya Michael Hart mengatakan apa? He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level, katanya. Kenapa saya memilih Muhammad menjadi yang pertama di antara 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa? He was the only man in history, karena dialah satu-satunya manusia dalam sejarah manusia yang paling sukses hidupnya sebagai pemimpin, baik sebagai pemimpin agama, tidak terkecuali sebagai pemimpin dunia. Allahu Akbar. Itu pernyataan jujur jamaah sekalian. Sida bapak-bapak nih, para remaja ara sademen boya bal luwe demen de boya bal demen yang tentu demen boya bal ya tiang ketuan sida mangkin aran sopo pemain sepak bola. Biasa dengan yang demen boya bal ya apal doang ada pemain sepak bola. Lagu tiang tes tidak arak sepuk pemain sepak bola. Ini pernyataan yang ketiga jemaah. Masih main bal sampai jeluk niki. Setiap kali entama lapangan pasin berdoa angkat ima persis marak dengan Islam, pasin berdoa marak niki. Lagu setiap kali cetak gol ke gawang lawan dek nuah lupa tanda salib jamaah senangnya. Beliau ini pernah bermain di Manchester United, lalu pindah ke Real Madrid, lalu pindah lagi ke Leeds United di Liga Inggris. Sekarang dia bermain di LA Galaxy di Amerika. Nama aslinya Javier Hernandez. Sayaran terkenal. Hah? Siapa nama terkenalnya? Betulis dek tangkong. Nama aslinya Javier Hernandez. Siapa? Namanya Chicharito. Ya. Masih bimbal sampai mangkin jemaah. Dia bermain di LA Galaxy di Amerika. Dulu pernah main di Manchester United, lalu bermain di Real Madrid, bermain lagi kembali di Liga Inggris di Leeds United. Apal tiang jamaah senamnya. Dekat tiang tuan guru lalu tiang apal marak nikah. Kalah sih di situ ya. Perhatikan. Nah saya nggak ansak meruat kadang-kadang marak ruan dengan selam berdoa angkat imam marak niki. Lagu kadang di nuah lupa tanda salib marak niki sopo jelo wartawan CNN beketuan tiba iya. Saya nggak kadang marak ruan dengan selam, kadang marak ruan dengan Kristen. Ketuan si wartawan CNN, what is your religion? Chicharito, apa aja sebenar agama di situ? Kadang marak ruan dengan selam, kadang marak ruan dengan Kristen. Apa jawaban jujur Chicharito jamaah senamnya? Chicharito mengatakan, I am not a Muslim. Saya ini bukan orang Islam. But the best person from my view is Prophet Muhammad, katanya. Tapi walaupun saya bukan orang Islam, manusia terbaik sepanjang masa, manusia terhebat sepanjang masa adalah nabinya orang Islam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka tiang sering mengatakan Nabi jemaah, den selapu dengan barat anti tiba desida Nabi.
dan selapu dengan non muslim anti tiba ada sida Nabi. Nusa pihak-pihak film pelengek-lengek ada sida Nabi. Niki dek nuah baca sejarah tentang baginda Nabi jamaah sekalian. Ampun tiang niki alhamdulillah banyak diberikan kesempatan oleh Allah berkeliling ke berbagai negara jamaah sekalian. Yang pernah ke Eropa, yang pernah ke Jepang. Tahu dari Jepang, Bu? Hah? Nusa laik wah jajah Indonesia nuar Jepang. Sehingga wah jajah Jepang laik Indonesia. Saking gedek tiang le Jepang sehingga laik wah jajah Indonesia menut yang sampai le Jepang langsung tiang penek Jepang. Harap jadi itu melet menek jamaah. Yang pernah ke Jepang 4 bulan sebelum corona, Agustus September 2019, yang berada di Cina. Tahu di Cina? Hah? Tuluwe Cina le cakre. Niki jak yang tetu lalu je Cina di provinsi namanya Provinsi Fujian di kota Xiamen di Provinsi Fujian di Cina jemaah. Alhamdulillah. Dengan terdidik dan pernah membaca sejarah tentang Nabi, kita sangat dihormati jemaah. Di Jepang kami rombongan datang berdakwah berceramah di sana, itu dihormati sekali oleh orang-orang Jepang. Di Cina, walaupun Cina negara komunis, dia tahu kita ini Islam, sangat dihormati kami. Diundang makan, dibawa makan di restoran yang dimiliki oleh umat Islam. Sing tahu itu di kangguang bawi jamaah senamia. Ndi impiang itu makanan di tempatnya, tapi dia ajak kita makan di restoran halal. Restoran halal luwe le Xiamen di provinsi Fujian. Tulisan di tembok-temboknya kaligrafi Islam, ayat kursi boleh, kemudian di sampingnya la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Niki di kota Xiamen di provinsi Fujian di Cina. Sak nina-nina bebas berjilbab dan terlarang jamaah senamnya. Sangat dihormati kami ketika sampai di sana jamaah. Maka sekali lagi yang sering mengatakan bahwa den selapuan dengan barat, den selapuan dengan non muslim anti tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka memujinya, justru mereka mengagung-agungkannya, bahkan dijadikan sebagai tauladan dan idola dalam hidup mereka. Oleh karena nikah jamaah rahimakumullah, belek-belek bersyukur tiba di sida Allah Ta'ala sehingga tiang pelunggu sami tepiak jari umat di sida Nabi. Terakhir yang ingin tiang sampaikan, ungkapan suku ulama, asyai'u idza udifa ila syarifi syarifun, sesuatu manakala disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka sesuatu itu ikut menjadi mulia. Fatimah Az-Zahra, kenapa dia mulia? Karena di belakangnya ada embel-embel nama baginda Nabi. Khadijah bintu Khuwailid, kenapa mulia? Karena di belakangnya ada embel-embel baginda Nabi. Aisyah binti Abu Bakar, kenapa mulia? Karena di belakangnya ada embel-embel desida Nabi. Kita punya nabi-nabi yang paling mulia, maka secara otomatis yang pelunggu sami juga menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka belik-belik bersyukur tiba desida Allah Ta'ala sehingga tiang pelunggu sami terjari jari umat desida baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiang umroh di dekat kuburan Rasulullah, di depan pintu Raudhah menuju Raudhah, arah hadis bertulis di derika jamaah. Hadisnya mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku kelak akan aku berikan kepada umatku, termasuk umat-umatku yang mengerjakan dosa besar.
dengan sak gawe dosa besar doang dari kalangan umat Islam yang mau syafaat langan Rasulullah. Nabi lagi yang belum usami, Nabi lagi yang belum usami sak rajin berselawat kepada sina Nabi dek tuah gawe dosa besar lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.